Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jasad bayi berkelamin laki-laki ditemukan di halaman parkir mobil milik warga di Kota Palembang. Hakim di Pengadilan Negeri Palembang mendukung gerakan aksi cuti bersama hakim se-Indonesia. Siswa SMP Negeri 3 membuat kerajinan batik ekoprint dengan latar belakang aneka jenis dedaunan dari lingkungan sekolah. Para hakim di Pengadilan Negeri Palembang mendukung gerakan aksi cuti bersama hakim se-Indonesia sebagai bentuk perjuangan untuk kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim. Aksi solidaritas ditunjukkan dengan memasang spanduk dan pita merah putih di lengan. Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palembang mendukung gerakan cuti massal dalam rangka meminta kenaikan gaji serta tunjangan untuk kesejahteraan hakim. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui aksi solidaritas dengan membentangkan spanduk serta pemasangan pita merah putih di bagian lengan sebelah kiri di halaman Pengadilan Negeri Palembang pada Senin pagi. Aksi cuti massal hakim se-Indonesia rencananya akan dilakukan sejak Senin 7 Oktober hingga Jumat 11 Oktober. Para hakim mengatakan tingkat pendapatan tak sebanding dengan banyaknya perkara yang harus disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang. Tingginya angka kriminalitas di Kota Palembang membuat para hakim rata-rata memegang perkara yang disidangkan lebih dari 40 perkara dalam satu hari. Perkara tersebut mulai dari tindak pidana korupsi, pidana umum hingga perdata. Para hakim kerap kali menggelar sidang hingga larut malam. Kesejahteraan kami keluarga ya itu sangat ini ya, jadi kami sangat mendukung pemerintah memperhatikan untuk kesejahteraan kami karena memang sudah wajib lah, sudah 12 tahun gaji tidak naik. Memangnya sehari biasanya menangani perkara berapa banyak Bu? Untuk kalau saya kebetulan juga hakim tipikor sampai 46 satu hari juga dalam satu hari, karena itu ada perkara perdata, perkara pidum, pidana umum dan korupsi. Kita mendukung secara moral kepada DKI Pusat apa perjuangannya, karena memang itu perjuangan bersama, tetapi pelaksanaan pelayanan persidangan tetap berjalan. Meski berlangsungnya gerak cuti massal, namun pelayanan publik di Pengadilan Negeri Palembang tetap buka. Para hakim di Pengadilan Negeri Palembang tidak ada yang mengambil cuti untuk menjaga jalannya pelayanan publik. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Menghias kain tidak melulu menggunakan bahan kimia, namun bisa juga menggunakan dedaunan untuk menciptakan karya yang unik dan tak kalah indah. Seperti di Kabupaten Ogan Ilir, para siswa SMP Negeri 3 ini membuat kerajinan alami batik ekoprint dengan latar belakang menggunakan aneka jenis dedaunan dari lingkungan sekolah mereka. Siapa sangka aneka gaun kasual cantik dan anggun ini hasil karya siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ya, sekelompok pelajar SMP Negeri 3 Kabupaten Ogan Komering Ulu memproduksi alami batik ekoprint dengan latar belakang aneka jenis dedaunan yang didapatkan dari lingkungan sekolah. Ekoprint merupakan teknik cetak menggunakan pewarna kain alami yang sederhana namun menghasilkan motif unik dan indah. Cara membuat kain ekoprint dibutuhkan beberapa bahan dasar seperti daun jati dan getah gambir. Daun yang telah dibersihkan lalu disusun rapi di atas kain polos dan dilapis kembali menggunakan kain. Selanjutnya dipukul atau ditekan hingga terbentuk urat daun. Kain yang telah terbentuk direndam menggunakan pewarna alami gambir atau secang. Kemudian pada tahap akhir, kain yang telah direndam pewarna dijemur hingga mengering. Praktek kerajinan pembuatan ekoprint ini dibimbing langsung oleh para guru.
Ekoprint ini berawal dari ide kreatif kami, yaitu P5 dan Sekolah Adiwiyata. Kami berangkat dari situ. Nah, inovasi apa yang ada, maka kami mempunyai ide membuat Ekoprint. Nah, Ekoprint ini karena ramah lingkungan dan mudah didapat di hutan-hutan yang ada. Kemudian kami observasi mana yang bisa dibuat, mana yang tidak. Ada daun yang tidak. Jadi seperti cocor bebek itu kelihatannya itu berair, tetapi tidak bisa digunakan. Ataupun daun yang mempunyai getah itu juga belum tentu bisa digunakan. Beliau ini membuat batik yang lain dari yang lain, dari alat-alat produk yang ada di sekitar, ya, yang tadi kita lihat sama-sama. Kami apresiasi, mudah-mudahan nanti beliau akan menjadi mentor bagi kepala-kepala sekolah yang punya kemauan untuk memajukan sekolahnya. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas para siswa dan memberikan pengetahuan tepat guna menumbuhkan ekonomi kreatif. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, kalau yang satu ini, karakter boneka Labubu di Palembang dibuat menjadi kue layaknya kue perayaan ulang tahun. Harga untuk satu kue Labubu ini dibanderol sebesar Rp750.000. Labubu, boneka karakter yang populer saat dikenalkan oleh musisi asal Korea Selatan, menjadi inspirasi bagi Pipit Permatasari untuk mencari keuntungan. Karakter mengemaskan dari boneka yang diciptakan seniman asal Hong Kong ini digunakannya sebagai bentuk kue yang nantinya dijual di kedai miliknya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang. Untuk membuatnya tidak berbeda dengan cara membuat kue ulang tahun seperti biasa. Bahan yang digunakan mulai dari gula aren, gula pasir, sedikit minyak sayur dan susu. Bahan lain yang ditambahkan juga adalah baking powder, air soda, coklat bubuk, hingga perasan jeruk lemon. Setelah semua bahan tercampur, adonan kemudian dimasukkan ke dalam oven. Ketika sudah matang, lalu dihias menyerupai boneka Labubu. Pada proses inilah, Pipit mengaku perlu ketelitian agar kuenya mirip dan sesuai dengan karakter Labubu. Detail pengerjaan kue, mulai dari mata, hidung, kuping, gigi dan mulut, bahkan hingga rambut. Awal mula bikin kue Labubu ini memang terinspirasi dari orderan customer, dan kebetulan memang Labubu ini kan lagi booming banget nih di mana-mana. Makanya waktu itu ada customer yang order untuk anaknya ulang tahun, dan kebetulan kita bisa, dan kita juga mikir seru juga nih, menantang gitu kan. Akhirnya kita kerjakan. Baru setelah kuenya jadi, customer yang lain banyak yang lihat, dan situlah banyak orderan. Kue karakter ini dibanderol seharga Rp750.000. Pipit juga menerima pesanan kue sesuai dengan ukuran. Kue Labubu biasanya dipesan warga untuk perayaan ulang tahun. Meski tergolong cukup mahal, namun Pipit mengaku sudah mendapatkan sejumlah pesanan. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Nah, selain kue Labubu yang sedang ramai di Kabupaten Ogan Ilir, ada sebuah kue atau kudapan yang tak kalah unik. Namanya kue jalat. Walaupun konotasinya kotor, namun kue itu rasanya tak seburuk namanya. Bagi sebagian besar masyarakat Sumatera Selatan, kata jalat memiliki konotasi yang kotor atau tidak sopan. Namun kue jalat khas Kabupaten Ogan Ilir justru memiliki makna yang berbeda. Kue jalat merupakan kudapan yang populer dan hanya bisa ditemukan di Kecamatan Payaraman. Kue jalat ini terbuat dari olahan singkong yang direbus, kemudian dihaluskan dengan cara diisar. Sejak menikah, Miroyani warga desa Payaraman Timur membuat dan menjual kue jalat. Biasanya warga setempat memesan kue jalat untuk acara arisan, pengajian atau untuk pesta pernikahan. Kue jalat sudah ada sejak Miroyani masih kecil. Menurutnya kue jalat dahulu dijual oleh seorang perempuan keturunan Tionghoa yang dipanggil dengan sebutan Nyonya. Namun sayangnya, Miroyani tidak tahu asal-muasal nama kue jalat.
Ya dulu memang dari desa ini turun-temurun. Dulu pernah ada suatu ibu yang dipanggil Nyonya. Dia menikah dengan orang sini, dia sering jual di pintu gerbang sekolah waktu saya masih sekolah SD. Cara membuat kue ini cukup mudah. Selain singkong, Anda hanya perlu menyediakan kelapa, tepung terigu, gula pasir, dan pewarna makanan. Pertama-tama kupas kulit singkong, kemudian direbus di air mendidih. Setelah itu adonan singkong dihaluskan dengan cara diisar menggunakan alat khusus. Adonan singkong yang telah halus lalu dicampur dengan pewarna makanan, kelapa parut, dan gula pasir. Adonan kue yang telah tercampur kemudian dibentuk bulat-bulat lalu dipipihkan. Setelah itu kue jalat khas Pairaman ini dibalut dengan terigu cair dan digoreng dengan minyak goreng panas. Ketika menggoreng harus diperhatikan tingkat kematangannya. Jika sudah berwarna kecoklatan, kue jalat ini sudah matang dan siap untuk disajikan. Kue jalat ini sangat mudah dijumpai di Kecamatan Pairaman. Harganya pun cukup terjangkau, hanya dijual Rp1.000 per buah. Kue jalat memang cocok dinikmati pada sore hari, apalagi ditambah dengan secangkir kopi. Kalau Anda penasaran dengan rasanya, Anda bisa datang ke Kalangan Pairaman di Kabupaten Ogan Ilir. Muhammad Kadafi, Kausar Putra melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.